Kita memiliki masalah infrastruktur. Pertama itu infrastruktur yang memang belum merata tadi disampaikan antara bagian barat Indonesia dengan bagian timur, kota dengan desa. Kita masih mencatat 12.548 desa yang belum bisa mendapatkan akses layanan internet. Ini kan satu problem yang juga menghambat perkembangan ekonomi digital Indonesia. Selain itu juga masalah kecepatan juga problem juga. Karena kalau kita lihat di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri gitu ya, kita juga agak tertinggal gitu ya. Bahkan bisa dibandingkan dengan Vietnam. Mungkin di bawah kita itu adalah kesiapan infrastrukturnya yang mungkin lebih rendah di bawah kita itu kan Myanmar, Laos, Kamboja, negara-negara yang mungkin baru membangun dan juga baru mengadopsi perkembangan layanan internet gitu. Sehingga memang ini harus menjadi catatan khusus bahwa kita tidak hanya fokus pada aplikasi, pada platform, pada startup, tapi kita juga harus mengembangkan, memperkuat infrastruktur digital di Indonesia secara merata. Baik, pemerintah sendiri kalau kita ketahui sudah kemudian menganggarkan 29,2 triliun rupiah. Ini khusus untuk anggaran ICT sendiri. Apakah ini berarti pemerintah sudah mulai cukup berfokus begitu dan melihat sektor-sektor telekomunikasi dan juga ekonomi digital ini menjadi sangat penting ke depannya? Ya, saya pikir ini menjadi bagian dari e-leadership dan juga visi Pak Jokowi mengetahui kondisi yang saat ini terjadi bahwa digital ini penting gitu ya, sehingga memang transformasi digital harus didukung oleh infrastruktur. Dan angka segitu memang ya cukup besar lah gitu ya, sehingga kita harapkan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Persoalan desa-desa yang tertinggal yang belum mendapatkan layanan internet ini bisa segera diselesaikan gitu ya. Walaupun kemarin kalau yang saya dengar itu penyelesaiannya kan di tahun 2022, ini kan juga terlalu lama. Jadi perlu akselerasi kalau bisa mungkin dalam waktu 6 bulan maksimal 1 tahun masalah infrastruktur khususnya daerah yang tertinggal, kemudian juga bagaimana kita mengkoneksikan palaparing yang tadinya hanya backbone juga bisa dikoneksikan ke jaringan backhaul dan aksesnya, kemudian juga desa-desa yang tadinya kecepatan internetnya mungkin terbatas juga perlu ditingkatkan juga termasuk mengadopsi teknologi baru nanti. Untuk proporsinya sendiri, apakah Anda memiliki hitungan-hitungan khusus begitu? Karena kita tahu infrastruktur digital juga tidak kalah mahalnya dengan infrastruktur lainnya di tanah air ini. Adakah hitungan khususnya begitu Pak Heru terkait dengan potensi yang akan diraih tersebut 1.800 triliun rupiah? Ya memang angka yang cukup besar kalau misalnya kita melihat sekarang berapa kekurangan ada 12.500 desa, masing-masing desa itu dialokasikan 1 miliar gitu ya. Itu kan udah jelas pengeluarannya berapa, misalnya 12 triliun untuk seluruh desa gitu ya. Kemudian juga nanti untuk pengembangan itu kan tidak hanya pengembangan infrastruktur tapi juga bagaimana kita desa itu juga bisa tumbuh gitu ya, untuk misalnya penggunaan komputernya, masyarakatnya juga bisa diedukasi, kemudian juga ya aplikasinya juga dikembangkan gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara pembangunan infrastruktur di Indonesia itu beruntungnya Indonesia ini negara yang memang selama ini pembangunan infrastruktur itu dibangun oleh operator telekomunikasi gitu ya. Sehingga mungkin kalaupun ada dana yang dialokasikan pemerintah misalnya katakanlah 30 triliun gitu ya, ya diharapkan juga ada sumbangan dari operator telekomunikasi, mereka membangun juga di wilayah-wilayah yang memang tidak hanya wilayah yang komersial, sehingga juga ada keterpaduan atau integrasi jaringan yang dibangun pemerintah, dibangun operator telekomunikasi, sehingga memang tantangan mungkin masalah anggaran segala macam juga bisa terjawab.